wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman sama lagi. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah takziah sekaligus calon, bisa disambung, calon emak. Jamaah kita aku sambung wae. Ulangi, calon emak. Oh, nak bisa dikit. Pasti kita juga akan menyusul almarhumah. Tapi yang luar biasa malam ini pelajaran untuk kita bawa pulang semua. Sangat jarang bisa menemukan ada acara takziah ramainya orang datang seperti ini. Betul tidak? Coba cari makin. Saya tanya anaknya almarhumah. Pasti kita orang baik, pasti. Biar tidak dijawab pertanyaanku. Yakin Kak 1000%, pasti baik orang tua. Wa kafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi pelajaran. Sini makin. Semua tadi yang hadir malam ini membaca suratul Fatihah, ya Allah ya Rabbi. Maka ambillah pelajaran malam ini semua yang hadir, bahwa kebaikan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah dan pasti akan dibalas oleh orang lain kalau baik sama orang lain. Betul tidak? Kada tahu orang tak kalupai biasa di sana, mentang-mentang kaya lupa diri di sana toh, di sini ndak jadi. Ulangi ndak ji. Kalau kaya lalu sombong lupa diri, mohon maaf. Nah biar tetangga tak juga malas pergi duduk-duduk di acara taksiata. Tapi kalau engkau kaya, selalu bersedekah, selalu kibaku baik dengan orang lain, apalagi keluarga dan tetangga, maka pada saat berduka ini membukti tidak perlu orang cerita tambah-tambah kalian makin sendiri. Maka pulangi sebentar, tanya dirita. Kira-kira ada jika orang nanti mau datang di rumah takziah, itu mau kita tanya dirita. Ada tonji kira-kira orang mau datang di rumah tak, begitu salah satu anggota keluarga tak meninggal, pantaskah orang menangis kalau kita meninggal? Jawabannya ada di sini. Pantaskah orang tinggalkan rumahnya pada saat kita meninggal nanti? Jawabannya ada di sini. Tapi kalau baik isi patah, insya Allah akan ada jawaban bahwa pantas orang menangis pada saat kita meninggal dunia. Insya Allah. Tapi kalau yang meninggal, kita temu jawab jujur. Orang kaya tapi sana gigili no. Menangis tidak? Besar-besar suara Bu, menangis tidak? Nah, dengar kami semua itu orang kaya yang hadir. Sana gigili na baru banyak tompa bombe nakamase. Menangis tidak? Tuh, kasih dengar semua. Inilah gunanya takziah.
Maka Ustaz Ansar akan menceritakan bagaimana perjalanan almarhumah pada saat sudah dimandikan tubuhnya dan setelah dibungkus dengan kain kapan, supaya kita mengerti apakah yang terjadi pada saat jenazah sudah dimandikan dan sebelum dibungkus dengan kain kapan. Dengarkan baik-baik. Saya akan bahas sampai masuk di dalam liang lahat kuburannya, serta doa demi doa sampai masuk di kuburan itu. Setelah jenazah diwudukan, kalau dimandikan toh, setelah jenazah diwudukan, muncul pertanyaan, angapa jenazah yang diwudukan pada saat sudah dimandikan? Tidak ada jenazah umatnya Nabi kecuali yang mati syahid, semua diwudukan dulu. Apa maknanya diwudukan jenazah? Maknanya dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Wahai jenazah, sebelum engkau dimasukkan di dalam liang lahatmu, biarkan kami wudukan jenazahmu, karena salah satu amalan menghapus dosa-dosa adalah dengan berwudu. Tapi engkau jenazah adalah ahli ibadah, waktu hidup dulu selalu berwudu, maka wudu kami hanya menyempurnakan. Semoga tidak ada lagi dosa sedikit pun sebelum engkau dimasukkan di dalam liang lahat, karena di tempat itu tinggal kita sendiri. Wahai ummi, itu kalau orang baik rajin berwudu. Tapi kalau orang lupa dengan kuburan, apa maknanya pada saat diwudukan? Wahai jenazah, waktu hidup dulu engkau jarang berwudu. Engkau kejar dunia, harta, pangkat dan jabatan. Sekarang mana mi hartamu, mana mi baju mahalmu, mana mi hartamu yang banyak. Sekarang engkau diwudukan karena dulu sibuk waktu hidup di dunia. Azan dipanggil oleh Allah, tidak mau pergi berwudu, maka biarkan kami yang mewudukan jenazahmu, karena waktu dulu engkau terlalu sibuk. Dengan harapan Allah pun ampuni dosamu dengan wudu yang dilakukan oleh orang lain. Kasihan, kasihan, kasihanmu jenazah. Itulah makna air wudu pada saat orang yang dimandikan jarang berwudu saat hidup. Alangkah kasihanmu jenazah, ternyata tidak bawa apa-apa sedikit pun. Betul tidak? Diangkat jenazahnya almarhumah di atas posisi kain kapan yang sudah disiapkan, dibungkus dengan rapi oleh anak-anak menantu. Dan setelah dibungkus dengan kain kapan, Nabi menceritakan bagaimana almarhumah berucap kepada semua orang di sampingnya, supaya kita mengerti apa yang diucapkan almarhumah pada saat akan diangkat dari rumahnya. Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Antar mak cepat wahai anak-anakku ke kuburanku. Bawa mak cepat anak-anakku ke kuburanku. Angkat mi tubuhku menuju ke liang lahatku, karena pahalaku telah menanti dan pahalaku siap mengantarku ke tempat itu. Alhamdulillah. Itu kalau orang baik. Tapi kalau orang celaka, mohon maaf, kita ambil nasihat malam ini. Jenazahnya akan berteriak, ya wailaha aina tazhabu biha. Hei anak-anakku, keluargaku, jangan angkat tubuhku, jangan angkat tubuhku ke liang lahatku, karena pada saat zakratul maut saya sudah melihat tadi asap menanti dalam kuburku. Jangan kau angkat tubuhku, kasihan. Jangan kau angkat tubuhku, kasihan. Asap sudah menanti dalam kuburku. Jangan, jangan, jangan.
jenazah itu tidak ingin diangkat dari rumahnya karena saat sakratul maut tadi sudah diperlihatkan azab menanti karena lupa dengan persiapan kuburan. Bagaimana? Lanjut atau stop? Udah belum ini. Pokoknya gang baju kipak kasihata. Jenazah tidak mau diangkat menuju ke liang lahat. Yasma'u zautaha ala kulli syai. Didengarkan oleh seluruh makhluk Allah. Illal insan, kecuali manusia. Kenapa Allah tidak memperdengarkan kepada manusia di sekelilingnya orang yang meninggal? Karena kalau didengar itu teriakannya jenazah la sa'iq, maka pingsan semua orang di sampingnya. Nah kalau pingsan semua, siapa mau angkat ini jenazah? Siapa mau angkat kita? Sengaja Allah tidak perdengarkan karena pingsan semua seandainya didengar. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sama-sama mengangkat jenazah. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Bisa tidak ditambah puluh meter? Dodon namamu. Tabe yang dodonga biasanya itu coba tongi menusul ke kuburan. Dan selama takziah berlangsung tabe Bapak Ibu, jangkit tidur jangkit tidur. Banyak bisa kejadian nyata. Banyak orang yang tertidur saat takziah berlangsung, tidak panjang betul ke umurnya. Ini kisah nyata baru-baru di daerah Pangkem. Sudah kat takziah malamnya, besoknya ditelepon lagi, Ustaz, mau lagi orang takziah sebentar malam. Bilang, siapa lagi meninggal? Dia bilang, itu Ustaz saya di depan tak yang mengantuk saat ceramah takziah berlangsung. Ulala, pokoknya pakin taki guys. Anjir semangat miseng. Sama-sama kita berteriak sama la ilaha illallah. Disambung oleh Nabi. Yatba'ul mayyitu salasa. 3 pengantar jenazah pada saat diangkat dari rumahnya ke liang lahatnya. Pengantar yang pertama, yatba'ul mayyitu ahluhu. Pengantar yang pertama menuju ke liang lahat adalah keluarga, anak, menantu, cucu, tetangga, dan sahabat serta keluarga yang hadir. Termasuk Bundanya Tommy Bombe mah. Dari Bombe tak? Halo, dari enggak percaya. Ibu yang ada Bombe, mohon maaf, baku baik. Memang ini sebentar, mau Ramadan ini, baku baik ki. Begitu sebentar pulang kita sih ya, insya Allah kan dapat ki bungkusan. Adakah? Itu bungkusan, tak jam ki buka ini. Pokoknya langsung berniat, ya Allah ini bungkusan mau ku bawa tetanggaku Bombetsku. Sampai di rumahnya, Assalamualaikum Bombe. Baru kas begini, ada kue. Langsung bilang Bombe tak jalan. Diantar oleh keluarga sampai ke liang lahat. Tidak ada yang tinggal di rumah, melainkan semua mengantar kepergian. Karena kebaikan kita selalu diingat oleh orang lain. Yang kedua, yatba'ul mayyitu maluhu. Pengantar yang kedua adalah harta. Harta. Tapi sayang, sungguh sayang, mobil mewah yang dimiliki ternyata itu bukan tumpangan kita. Ustaz Ansar pernah takziah di depan rumahnya itu orang ada mobil Alphard. Saya tanya, kebetulan ada mobil Alphardnya almarhum, mobil itu kah ditumpangi? Dia bilang jemaah bukan Ustaz.
Saya bilang mobil apa Pak? Nah bilang mobil ambulans. Jadi ada mobilnya, sabar Pak deh. Jadi bukan mobil itu yang ditumpangi nanti. Mobil yang ditumpangi adalah mobil ambulans. Betul tidak? Jadi jangan lagi sombong dengan mobil tak. Bukan itu tumpangan tak nanti. Mobil ambulans berjalan, pelan namun pasti dengan 2 suara. Ternyata itu Pak Dewan, kayak mobil ambulans juga ada 2 makna suaranya. Kalau bagus ki servisnya sopirnya, maka suara mobil ambulans beda tone. Tapi punah tidak diservis ki sopirnya, lain tongi bunyinya. Makin lagi, beda kami besok kalau ada mobil ambulans lewat. Kalau bagus servisnya sopirnya, maka suaranya begini. Wow, 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 wow. Tapi kalau ambulans tidak diservis sopirnya, maka suaranya begini. Awe, awe. Nah kok bikin temannya langsung kata awendo Jadi kentara itu Pak, mohon maaf. Jadi kalau begitu nakas bunyi suara sopir ambulans, mengerti ki yang punya yang panggil ki bilang oh awena bilang ini. Sampai mobil ambulans di parkiran, jenazah pun akan diturunkan. Mohon maaf saya lompati pembahasan mensalati jenazah supaya cepat sampai jenazah ke parkiran kuburan. Diturunkan jenazah dari mobil yang sudah ditumpangi, diangkat menuju ke liang lahat. 3 orang anaknya yang mesti turun di liang lahat menyambut kedatangannya seorang ibu. Kalau mau ki bagus, maka anak pertama yang berdiri di posisi kepala. Kalau mau ki bagus, anak kedua yang berdiri di posisi tengah. Mau ki lebih sempurna, maka anak ketiga yang berdiri di posisi kaki. Itulah sempurnanya memperlakukan orang tua kalau besok hari meninggal. Ada jemaah, Ustaz, kenapa nasa di kepalanya Ustaz? Itu tawana Pak Imam. Oh tidak, tawanya Pak Imam kalau tidak ada di antara kita anaknya yang siap. Tapi sebaik-baiknya, kulangi lagi, semulia-mulianya, kulangi kembali, seabdal-abdalnya yang berada posisi di kepala pada saat orang tua meninggal adalah anak-anaknya semua. Ustaz tidak pernah tahu ki bacanya. Mari kita simak bacanya. Kalau ada kejadian maka kita yang lakukan sendiri. Menghadap ke Baitullah, menghadap ke kiblat posisi 3 anak di liang lahat. Diambillah jenazah yang sudah diturunkan dari mobil ambulans. Maka akhirnya posisi jenazah pun diambil 1, 2, 3 sempurna ke bawah liang lahat. Dan dibuka bagian kepala pengikatnya, bagian tengah pengikatnya, dan bagian kaki pengikatnya. Maka anak yang bertugas di bagian kepala membaca ayat. Apa yang dibaca? Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal. Lalu dia minta segenggam tanah dari atas. Segenggam tanah ia pegang, ataupun segenggam pasir juga bisa. Lalu ia simpan kembali pas di posisi antara ini. Wa fiha nu'idukum. Yang kedua dibaca itu. Dan sekarang engkau dikembalikan wahai ibundaku ke dalam tempat di mana asal kita. Baru dikasih begini lagi tangan di atas. Segenggam tanah, segenggam pasir boleh disimpan di tempat yang hampir tadi sama posisinya. Lalu dibaca lagi, minha nukhrijukum taratal ukhra. Wahai ibundaku, kelak kita akan dibangkitkan kembali, dan pada saat itulah kita semua akan berkumpul di padang mahsyar. Disimpan kembali tanah itu di posisi yang tidak jauh dari yang pertama, yang kedua. Sempurna, sempurna, sempurna tugas anak memperlakukan ibunda pada saat di liang lahat.
tutup dengan sempurna. Wahai saudaraku, bawakan papan yang sudah disiapkan. Papan turun, begitu papan turun, tanah kemudian diratakan. Ada pelajaran penting pada saat jenazah sudah ditimbun. Tidak sedikit peristiwa yang kita saksikan Bapak Ibu. Ada kuburan tidak cukup tanahnya pada saat ditutup kuburannya. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang jawab, betul tidak? Pelajaran itu bukan kejadian biasa itu. Maksudnya itu bukan kejadian disengaja, bukan mau tak itu. Banyak didapatkan itu. Mohon maaf, kita temu yang lihat nanti. Karena pasti biasa aja kita lihat. Kenapa mesti diambilkan tanah? Mestinya kan lebih tanahnya. Karena di bawah digali dan ada jenazah di bawah, baru ada papan. Seharusnya secara akal itu harus lebih. Secara akal mesti lebih. Secara akal mesti lebih. Biar ilmu bagaimanapun secara akal mesti lebih. Tapi Allah secara nyata memperlihatkan, wahai pengantar jenazah, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Tiada lain dan tiada bukan. Dari sekarang perbaiki misi patah. Kasih patah itu yang kasih begitu kejadian kan. Alhamdulillah. Pengantar jenazah yang ketiga, yatba'ul mayyitu amaluhu. Pengantarnya adalah amal ibadahnya. Setelah dikubur, payarji isnani, kembali dua. Ahluhu akan kembali, maluhu akan kembali, anak menantu cucu akan pulang, harta pun akan dibawa pulang. Itulah sebabnya Ibu, saya di mana-mana tanya, Bu, saya tanya, Ki, sayang tidak sama suami tak? Jujur Ki, sayang tidak. Kalau sayangi sama suami tak, buktikan nanti pada saat meninggal suami tak, tinggal Ki dulu 1 jam di atas kuburannya saat semua pengantarnya sudah pulang. Mau tidak? Itu langsung ulangi, mau tidak? Ulala. Tidak pernah saya melihat ada istri pada saat meninggal suami sudah dikubur yang tinggal di atas kuburannya. Pernah kita lihat? Jujur Ki, pernah lihat? Itu mengahakumi. Berarti pertanyaan yang sama. Kalau lebih dulu suami tak pergi, mau kita temani di atas kuburannya? Besar-besar suara tak, mau kita temani atau tidak? Dengar semua itu Pak pengakuannya, bilang tidak. Saya tidak tambah-tambahi Pak dia. Ngabe aja. Anjir. Ada lagi muka dengan marah. Tidak. Ngapa nih? Katanya sayang sama suami. Bagus tongi pura diputar nang berani tak tanya dulu papa. Pak, jawab Ki. Pokoknya semangat Ki supaya dia sadar. Pak, kalau meninggal Ki istri tak menangis ya Ki. Itu tidak. Masih mau Ki? Memang umumnya kalau suami meninggal banyak istri pingsan. Biasa aja lihat, memang biasa aja lihat. Tapi kalau diputar cerita, pernahkah bapak-bapak melihat kalau istri meninggal ada laki-laki pingsan? Pernah Ki? Sampai sekarang tidak pernah Kak melihat. Kalau kita kaji ya pernah lihat? Menangis tonji, tapi perhatikan mata anak ini je. Yang satu anak lihat Ki, siapa itu? Betul tidak Pak? Jujur Maki. Jangan ada dusta di antara kita. Begitulah hidup Bu, santai Maki. Ada ibu-ibu ku dengar bilang tak begitu suamiku. Boleh jadi. Baru 2 malam ada yang colong. Pulang suami, pulang istri, pulang anak-anak, pulang harta, pulang semua tidak ada yang mau menemani di atas kuburan. Maka pada saat itulah bagaimana peristiwa di alam kubur pada saat kita satu persatu akan pulang. Tapi sebelum pulang, mohon maaf dibacakan talqin. Dibacakan? Oke. Itu kalau baca talqin Pak Ibu, tabe. Jangan lalu kita bicara kalau dibaca talqin di atas kuburan.
Dibaca atau tidak ada masalah, tapi mesti ini disampaikan ki. Apa memang ki itu bacaan talqin? Supaya mengerti ki. Itu bacaan talqin di atas kuburan sebenarnya adalah Pak Imam membacakan tentang bagaimana kematian sampai di pantama di lalana kuburanga sampainya datang malaikat mungkar dan nakir. Maka saya akan artikan kurang lebih begini. Wahai jenazah, setelah engkau dimasukkan ke dalam liang lahat, tak satu pun pengantarmu yang akan tinggal di atas kuburanmu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu pun akan pergi meninggalkan kuburan ini. Wahai jenazah, kalau engkau punya bekal yang banyak menuju alam kuburmu, maka engkau adalah jenazah yang sangat beruntung. Tapi kalau engkau lupa persiapan menuju alam kubur, maka engkaulah jenazah yang akan merintih yang tiada lain penyesalan tiada terkira di alam kuburmu. Wahai jenazah, setelah pengantarmu semua sudah pulang, datanglah dua malaikat akan bertanya. Pertanyaan pertama dengan suara yang menggelegar lebih besar dibandingkan suara guntur. Malaikat akan berkata, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu, wahai orang yang sudah ditinggalkan dunia. Jadi dunia mentok yang tinggalkan, bukan kita tinggalkan dunia. Ini yang hadir ini sebentar lagi juga ditinggalkan dunia. Halo, sebentar lagi juga ditinggalkan di dunia. Bapak, kata bapak siapa yang murtad? 80, subhanallah. Tidak menasal lu. Kero kelampak kere, mau ke kemana? Nabi umurnya anak bita siapa? 63 bulan. Bajiki persiapan tapa. Bajiki masih hidup istri tak? Alhamdulillah. Tapi tidak ada jeniat tak menikah lagi. Anjir karena masih eroki. Lanjut. Kembali. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Suaranya menggelegar. Engkau sudah ditinggalkan dunia. Jawab nih. Almarhumah pasti mampu menjawab karena dia adalah orang yang baik. Pertanyaan selanjutnya, mana nabiuka? Siapa nabimu? Almarhumah telah menjawab pertanyaan itu. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dia pun bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya, ma kitabuka? Apa kitabmu? Jenazah almarhum sudah menjawab bahwa Al-Quran kitabku, tapi tidak sedikit juga nanti jenazah yang menjawab, kitabku bukan Al-Quran tapi handphone guys. Kamu tahu jenazah, wahai betul tidak? Jujur ki jawab, bangun tidur ambil Al-Quran atau HP 10. Bapak-bapak juga, setelah mandi ambil Al-Quran atau HP pak? Sama ji. Sebelum tidur ambil HP atau Al-Quran? Jawabannya juga tetap sama, HP. Maka jawabannya nanti dia bilang, bukan Al-Quran malaikat kitabku, tapi HP. Baca-baca saya ke Al-Quran, baca ke Al-Quran. Kalau tidak bisa ki 1 lembar, setengah lembar mau. Tidak bisa setengah lembar, setengah halaman mau. Maksudnya bagi 2 mi. Atau tidak bisa ki setengah halaman 3 ayat mau. Tidak bisa 3 ayat 2 ayat mau. Tidak bisa ki 2 ayat 1 ayat mau. Kalau tidak bisa pengen juga 1 ayat. Berdoa maki, ya Allah, kalau mati kak ya Allah, mudah-mudahan mengaji joran di rumah aku. Kan tidak ada waktu tak baca Al-Quran. Lanjut sob. Jam berapa Mika? Tabe. Mau setengah 10 ya?
Berarti Ustaz Hansar sudah ceramah 45 menit. Sedikit lagi. Kalau sudah dijawab pertanyaan ini, alhamdulillah, taman-taman surga sudah terbuka untuk almarhumah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua orang pulang tanpa terkecuali, tidak ada lagi yang menemani almarhumah. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan anak-anak kalau sudah meninggal orang tua? Ini mesti juga dibahas sedikit. Kewajiban anak kepada orang tua bukan hanya hidup Pak Ibu, bukan. Tapi kewajiban itu sebenarnya lebih-lebih nanti pada saat sudah meninggal orang tua. Maka apa kewajiban anak kepada almarhum yang sudah meninggal? Karena kita semua umumnya yang hadir, saya yakin umumnya sudah banyak meninggal orang tuanya. Yang pertama yang dilakukan kalau sudah meninggal orang tua, kewajiban anak. Jangan pernah lepaskan doa untuk orang tua kalau sudah sholat. Ulangi kembali, kewajiban anak kepada almarhum orang tua setiap kali sudah sholat, jangan pernah lupa untuk bacakan doa. Apa doanya? Kalau orang tua adalah perempuan yang meninggal, maka doanya adalah Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki ujungnya beda. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki-laki. Tiba-tiba ada jemaah yang tanya, Kak Ustaz, bagaimana kalau yang meninggal bukan laki-laki, bukan juga perempuan? Saya bilang, maksud tak? Adakah bukan laki-laki, bukan perempuan? Ada atau tidak? Sama mite yang marah-marah, dia bilang, Ustaz, kalau laki-laki meninggal dipanggil apa Ustaz? Dibilangi almarhum. Kalau perempuan Ustaz, almarhumah. Kalau Eke Ustaz, dia bilang, Pak Ustaz, karena kau bukan laki-laki, bukan perempuan, maka dipanggil aluminium saja. Lanjut. Sudah capek Jaki? Aji, ten aja ada romo tertindro. Ten aja. Malah kitindro kalau bagi sumpah disarif pamungkas. Ya Rabbi, ya Allah, punna meninggal orang tua jangan pernah lepaskan doa setiap sudah salat. Doa yang lain yang bisa dibaca. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosanya orang tuaku, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah. Jangan lepas doa itu, Bu. Jangan lepas. Itulah pengabdian, kewajiban anak kalau sudah meninggal orang tuanya. Kak Yahya mungkin mau reses, mungkin mau sidang apa dan sebagainya. Kalau sudah kita salat, biar rapat bagaimana pentingnya. Lebih penting kita doakan sejenak dulu orang tua. Karena tidak didapat ini semua rezeki seandainya bukan karena dua doanya orang tua. Betul tidak? Tidak bisa. Saya kalau bicara sama orang tua, udah tasinono sedihnya waku. Udah. Memang laki-laki tapi perasaannya sangat lembut, kan. Yang kedua, kewajiban anak setelah meninggal orang tua. Ini mesti diingatkan kepada saudara kita. Banyak-banyaklah bersedekah anaknya. Ya Nabi, ya Rasulullah, meninggal dunia ibuku ya Nabi. Lalu Nabi menjawab, innalillah. Ya Nabi, seandainya ibuku masih sempat memberikan wasiat pesan kepadaku, maka dia pasti suruh kak bersedekah ya Nabi. Maka Nabi berkata, betul. Hal ajraka an tusaddaqa biha. Apakah sampai pahalanya ya Nabi kalau saya bersedekah, ku niatkan pahalanya untuk orang tuaku? Nabi jawab, "Na'am, sampai." Ramadan di depan mata, lewat celengan. Begitu lewat di depan tak bismillah, kuniatkan pahalanya ya Allah untuk almarhumah ummiku ya Allah. Lewat celengan. Belum dihitung sampai pahalanya terkirim kepada orang tua tak. Malam kedua lewat, ya Allah, kuniatkan pahalanya sampai di babaku dengan ummiku ya Allah.
belum dihitung sampai pahalanya kepada orang tua tak. Jadi tabe Pak Ibu, mohon maaf. Jangan lupa kewajiban tak kepada orang tua tak setelah meninggal orang tua tak. Tidak ada apa-apanya kita ini seandainya bukan karena orang tua tak. Betul tidak Pak? Tidak ada apa-apa tak. Jadi tolong maaf Ibu. Kalau suami tak mau berbakti kepada orang tuanya, jangan larang, jangki larang. Sekalipun suami tak mau semua kasih uangnya untuk orang tuanya, tidak ada hak tak untuk menolak. Jangki larang, jangan biarkan suami tak durhaka. Kadang di sana ini, tidak mengerti posisinya sebagai istri. Nah orang tuanya suaminya masih hidup. Saya tanya gitu dulu, yang lahirkan suami tak kita atau mamanya? Besar-besar rata kita atau mamanya? Yang kasih sekolah kita atau mamanya? Yang dijual empannya, dijual emasnya, emas tak atau empan tak atau ke mamanya? Mamanya semua tuh. Waktu kecil siapa yang rawat, kita atau ke orang tuanya? Mulai kuliah kita yang biayai atau orang tuanya? Tuh mulai cerdas suara anak.